Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sony Corporation yang terdiri dari Ainun Nurul Fahmi, Jovina Mulyasari Devi, dan juga Muhammad Ali Ferdian. Sony Corporation Sony Corporation adalah unit bisnis elektronik dan induk perusahaan dari Sony Group yang mana merupakan kesatuan. Bisnis utama Sony adalah Sony Corporation, Sony Pictures Entertainment, Sony Computer Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony Ericsson, dan juga Sony Financial. Sebagai pembuat semikonduktor, Sony berada di antara worldwide top 20 semiconductor sales leaders. Sony Corporation adalah perusahaan yang fokus pada alat-alat elektronik, permainan, hiburan, dan sektor jasa keuangan. Sony tidak hanya memiliki berbagai macam bisnis, namun juga menyimpan keunikan dalam menjalankan usahanya. Sony secara historis terkenal karena menciptakan standar sendiri untuk teknologi perekaman dan penyimpanan baru, alih-alih mengadopsi standar pabrikan dan badan standar lainnya. Sony, baik sendiri atau bersama mitra, telah memperkenalkan beberapa format perekaman paling populer, termasuk floppy disk, compact disk, dan juga Blu-ray disk. Pemasaran internasional Sony. Dalam pemasaran, Sony Corporation ada hal yang selalu diperhatikan yaitu 4P, Product, Price, Promotion, dan Place. 1. Produk. Sony memiliki berbagai produk mulai dari perangkat elektronik, hiburan, dan game. Bisnis yang akan menjadi tulang punggung dari Sony adalah peralatan mobile atau ponsel, game atau PlayStation, dan produk imaging. Contoh, dalam home video, Sony menawarkan kreasi baru yaitu format penyimpanan data yang disebut Blu-ray. Dalam kategori ini, Sony sudah termasuk sistem home video dan aksesoris yang dapat memungkinkan pengguna untuk merekam berbagai program TV favorit. 2. Promotion atau promosi. Unsur-unsur utama dari bauran promosi meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan publisitas. Sony Corporation telah menggunakan seluruh elemen bauran komunikasi pemasaran ini. Contoh, Sony mengiklankan produknya dengan menargetkan program-program televisi yang menguntungkan, seperti olahraga, seri, dan juga memiliki saluran sendiri yaitu saluran TV Sony. Sony juga telah mengiklankan game seperti PlayStation 3, PlayStation 2, dan PSP menggunakan media olahraga seperti sepak bola di Liga Inggris Premier. 3. Price atau harga. Sony menjadi perusahaan yang menekankan kualitas produk. Ia cenderung untuk menjual produknya dengan kisaran harga dari cukup tinggi, tergantung pada penggunaan dan pelanggan sasaran. Misalnya, Sony laptop Vaio yang saat ini harganya bisa berkisar 12-16 jutaan. 4. Place atau tempat. Sony mendistribusikan produknya di berbagai saluran, menggunakan saluran 0 tingkat, 1 saluran tingkat, dan saluran 2 tingkat. Di India, Sony telah menggunakan metode saluran distribusi 1 tingkat. Ini berarti bahwa pelanggan membeli produk Sony mereka dari si pengecer, dan pengecer membeli produk langsung dari perusahaan itu sendiri. Sony menunjukkan kinerja cemerlang dengan meluncurkan konsol game atau PlayStation mulai dari PS1 dan sampai sekarang yaitu PlayStation 5. Sony mulai membatasi penjualan ponselnya di Asia Tenggara dan beberapa kawasan lain. Sony akan fokus menjual ponselnya di Eropa dan Asia Timur yang pasarnya masih besar. Permintaan ponsel Sony masih banyak di benua biru dan Jepang yang termasuk di dalam kawasan Asia Timur. Konsep ekspor dan impor Sony. Ekspor. Di Jepang, perusahaan yang sangat produktif dan perusahaan multinasional lah yang banyak melakukan kegiatan ekspor. Pada tahun 2000, perusahaan Jepang yang berbisnis melalui FDI hanya berjumlah 13,8% dari keseluruhan perusahaan di Jepang, namun menyumbang nilai ekspor sebanyak 95,1%. Ini berarti hampir seluruh perusahaan Jepang yang menerapkan FDI merupakan pengekspor.
Perusahaan Jepang yang melayani ekspor juga menunjukkan produktivitas yang lebih besar daripada yang hanya melayani pasar domestik, dan Sony merupakan salah satu perusahaan tersebut. Sony sebagai eksportir besar mampu memasuki pasar internasional dengan mengacu pada konsep-konsep di bawah ini. 1. Mengisi di atas harga pasar. Sony memainkan peran utama dalam pengembangan Jepang sebagai eksportir kuat selama tahun 1960-an, 70-an, dan 80-an. Hal ini juga membantu untuk secara signifikan meningkatkan persepsi di Amerika tentang produk buatan Jepang. Dikenal untuk kualitas produksi, Sony mampu mengisi di atas harga pasar untuk elektronik konsumen dan menolak menurunkan harga. 2. Mengincar pasar internasional. Sony tentunya sebagai pembuat produk berteknologi tinggi selalu mengincar pasar internasional dan pada masa itu memperoleh 65% pendapatan penjualannya dari luar negeri. Sebagai langkah pertama, Sony mengambil iklan satu halaman di New York Times, Chicago Tribune, dan surat kabar Amerika terkemuka lainnya. Responnya luar biasa. 3.000 proposal datang dari Amerika Serikat, 1.000 lainnya dari Eropa. Sony Amerika tertutup salju, dan Tuan Yotsumoto harus mengirim 10 anggota staf dari kantor pusat di Jepang untuk membantu. 3. Berkonsentrasi pada produk. Sony memutuskan untuk berkonsentrasi pada produk yang unik. 10 tahun yang lalu, Jepang tidak memiliki lemari es yang besar dan penyedot debu masih dalam tahap awal. Perlahan Sony mampu menghadirkan produk-produk tersebut. Selain itu, Sony terhubung dengan baik ke jaringan distribusi yang dimiliki setiap negara sehingga Sony dapat dengan mudah memastikan bahwa produk dan layanan Sony dikirim dan mencapai tujuan tepat waktu. Sony telah berinvestasi besar-besaran untuk mengotomatiskan bagian dari fungsi logistik luar untuk melacak pesanan penjualan, pergerakan produk, dan pembayaran. Selain itu, Sony juga mengizinkan musik dan gambarnya didistribusikan melalui jaringan broadband. Impor. 1. Citra impor yang berbeda. Siapapun tahu bahwa Sony mengekspor pesawat televisi, perekam kaset video, peralatan HiFi, dan sejumlah perangkat elektronik lainnya di seluruh dunia. Sony dalam mengupayakan pengadaan bahan mentah, suku cadang, dan komponen untuk digunakan dalam produksinya secara global dengan cara yang paling menguntungkan yang dapat dicapai. Namun ketika bahan mentah, suku cadang, dan komponen menjadi langka, biaya produksi meningkat. Barang-barang tersebut diimpor dari berbagai pemasok di seluruh dunia. Sony memiliki kebijakan umum untuk mempertahankan beberapa pemasok untuk suku cadang dan komponen penting lainnya. Sony juga mengoptimalkan jumlah pemasoknya berdasarkan kategori untuk mencapai efisiensi dan meminimalkan risiko pengadaan jika memungkinkan. Sony mengimpor bahan baku berupa mineral. Sony memang tidak langsung membeli bahan mentah seperti timah, tantalum, tungsten, atau emas, tetapi Sony membeli komponen yang mungkin mengandung logam ini. Bahan-bahan ini biasanya diimpor oleh Jepang dari pemasok utama seperti China, Amerika Serikat, dan Australia. Namun demikian, Sony secara aktif mencoba untuk menciptakan citra yang berbeda di Jepang untuk impornya, dan telah mendirikan Sony Trading Corporation sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki untuk mengkhususkan diri di dalam bidang ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.